Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan saya pacarnya, Chris. Dan kali ini kita memasuki the next arc. Setelah kemarin arc yang sangat menggemparkan atau yang bisa dibilang terbaik sejauh ini, yaitu Alabasta. Kali ini kita masuk ke Jaya. Nah, Jaya ini terinspirasi dari Indonesia. Rasanya tamu sih. Jayapura. Pulau yang penuh dengan emas. Taman Impian Jaya Ancol. Agak nggak nyambung sih, tapi oke. Kan ada kata Jaya nih. Ya, Jaya. Toko-toko itu kelontong. Apa Jaya? Sumber Jaya. Ya. Nah, jadi sebelum Jaya itu sebenarnya di animenya ada beberapa filler ya. Banyak sekali ya sepertinya. Aku kemarin cuma sempat nonton satu filler. Yang Ruluka kalau nggak salah. Yang tentang itu apa? Kabut pelangi. Oh. Itu kayak filler yang paling panjangnya. Yang lain pendek-pendek tuh. Iya, pendek-pendek sa episode. Ada sing Usop bantuin apa nih kembang api. Jadi ada satu pulau dia pas mereka berkunjung tuh ada festival kembang api kayak gitu. Itu kalau nggak salah cuma satu episode. Satu episode toh. Baru satu episode satu pulau gitu. Mungkin karena terlalu banyak pulau itu orang-orang jadi nggak suka fillernya. Jadi seakan-akan satu pulau tapi mampir gitu toh. Iya. Mungkin itu yang bikin orang-orang malas nonton filler. Karena terlalu banyak. Tapi kalau 1-2 mungkin satu lah oke lah ya. Kayak filler yang tak lihat itu sebenarnya 4 episodean gitu tuh. 4 atau 5 episode itu menurutku lumayan bagus kok. Nggak jelek-jelek amat. Yang kabut apa sih? Kabut pelangi itu loh, yang bocah-bocah hilang di kabut. Bocah-bocah hilang di kabut. Kan, aku malah enggak. Kan ceritain mereka kru topi jerami dikejar marinir. Terus sampai di pulau. Terus di pulau itu dia ketemu kakek-kakek. Kakek-kakek ilmuwan itu. Iya. Nah, ternyata kakek ilmuwan itu adalah masa kecilnya ya. Yang kesangkut di dunia itu kan. Plot twistnya keren juga sih. Aku enggak loh. Iya ya ternyata koncone temennya ikutan ternyata temennya akhirnya itu sudah dewasa juga ternyata. Iya. Iya. Itu masuk filler. Itu filler ya. Betul. Di komiknya ada. Tapi menurutku oke juga. Ya mesti ada nilai itu sih. Persahabatan. Betul. Dan nilai yang dibawa oleh Pulau Jaya. Tahu ndak apa? Jadi Jaya itu ngasih nilai tentang mimpi. Kayak kebohongan yang ternyata bukan kebohongan apa ya, kayak kamu mengada-ngada. Aku bisa mencapai itu. Sebuah mimpi yang tinggi. Kamu memasang mimpimu tinggi-tinggi toh. Orang lain ngetawain kamu. Gak mungkin itu. Buat apa? Mending kita lihat yang ini aja. Yang realistis aja gitu loh. Kan diketawain sabar. Nah itu. Tentang impian. Oh, iya. Ya wes, gak usah panjang-panjang langsung kita aja masuk dah. runtut dari awal ya berarti. Di arc Jaya. Tapi sebelum kita mulai runtut, gimana menurutmu tentang arc ini? Biasa aja atau ya kayak sesuatu yang berbeda gitu ya dari arc-arc sebelumnya? Ya kalau ndak ada ini juga kita nggak akan masuk ke arc yang berikutnya. Ini kan kayak pengantar untuk ke Skypiea ya. Betul. Tapi menurutku sebagai arc pengantar, ini salah satu arc pengantar terbaik sih. Kalau misalnya sebelumnya kan ada yang Labun. Itu kan ya termasuk pengantar toh. Ini menurutku salah satu arc pengantar yang paling keren. Banyak karakter-karakter yang dimunculkan di sini. Ada ini. Oke. Kita urut dari awal. Pertama mereka kejatuhan kapal dari langit. Terus mereka kok bisa ada itu. Terus kan lihat log postnya kok
menuju ke Ke langit. langit, bingung. Ya itu, terus dari kapal rongsok itu dicoba cari petunjuk. Trio itu masuk, trio Luffy, Zoro, Sanji. Ngecek ke dasar laut, ke kapal yang tenggelam itu, nih kapal siapa sih? Mm-mm. Tuh. Terus sementara itu di atas ada bajak laut lain yang bernama Masira. Betul. Masira nih Bajak laut pengambil apa ya istilahnya? ya, Menerima barang rongsokan ya, apa itu? Istilahnya apa? kapal karam. Yes, pokoknya dia itu kerjain ngambil kapal-kapal sisa gitu. Terus diambili harta-harta gitu. Nah, di situ ketemu Luffy. Lucunya itu mereka seperti sahabat Luffy. Sampai Zoro atau Sanji sama-sama monyet soalnya. Monkey, Masira. Nah, terus setelah Itu aku kira itu loh jahat loh. Karena kan Masira. juga, Iya, awalnya emang terkesan kayak jahat. Dan Masira itu narsistik juga, kayak dia suka pamer-pamer. Tuh, suka dipuji juga. Iya. Padahal dia tahu bentukannya aja sudah kayak kera, tapi dia merasa kalau dipanggil kera itu dia tampan atau gimana gitu. Bangga lah dia Bangga, mirip sama monyet. kera, padahal jelas-jelas wajahnya mirip kera. Dan itu yang keren itu sampai di situ pas ini ada kura-kura raksasa yang nyaplok kapal itu. Semua kan langsung shock. Hah, apa itu? Ternyata di atas kura-kura itu ada sesuatu yang lebih besar lagi. Yaitu raksasa yang super besar sampai ke langit. Ingat enggak? Tapi kan bayangan toh. Iya. By the way guys, jadi Grace ini sudah sampai nyelesain Skypiea. Jadi udah tahu itu bayangan apa. Tapi pas itu kan kita enggak ngerti apa Itu ini. bayangan monster menurut mereka kan. Iya, soalnya kan mereka belum punya pengetahuan tentang apa yang ada di dia langit ngomong saat langsung itu. monster, terus langsung kabur cepet gitu. Iya, dari situ mereka memutuskan untuk mencari cara ke Skypiea. Caranya dengan mencari petunjuk di Jaya. Oh. Yang kebetulan Maksudnya pulau sekitar situ Ya. kan. Dia mampir ke Jaya. pulau sekitar situ yang ternyata Pulau Jaya namanya. Ya, nah ini momen favoritku di Jaya ini. Yaitu ketika kan mereka sampai nih. Oh, lapar biasa. Terus si Siapa? Luffy cari makan. nyari petunjuk lebih tepatnya. Oh iya. Luffy sama Zoro nyari petunjuk gimana cara ke Pulau Langit. Ditemani Nami. Soalnya ternyata di pulau itu banyak bajak laut. Pokoknya penuh keributan lah di sana. Rusuh, banyak sing tarung gitu. Beberapa kan tarung toh. Ketoknya ada satu sing hebat tapi ternyata kalah sama Bellamy itu nggak sih? Oh iya, di intronya ada kayak siapa gitu, aku ya lupa. Pokoknya dia dikalahkan Bellamy yang sepertinya paling kuat di sana ya. Tapi selain itu ada karakter-karakter lain juga. Ada sniper tiba-tiba nembak burung di tengah laut. Burungnya jatuh di kapalnya Luffy. Oh iya. Terus selain itu ada juga petarung. Kayak pegulat itu. Dia nantangi orang-orang. Wah ayo siapa lagi mau nantang. Selain itu ada lagi dokter aneh. Bukan dokter ya apa. Orang bawa apel dikasih ke Luffy itu. Oh iya, yang itu ternyata adalah Dokternya. kru bajak laut yang akan menggemparkan dunia. Terus pas itu, setelah itu mereka sampai di penginapan. Terus nyari petunjuk atau apa, terus diusir toh sama anak buahnya Bellamy, wakilnya. Dikasih uang, nih pergi, kasih uang. Zoro ambil Nami mangkel toh, merendahkan kita nih. Luffy, wah beneran nih, mau diambil. Tapi ditarik ambil Nami. Terus tiba di sebuah bar. Kamu pas pertama lihat tahu ndak itu siapa? Tahu. Pas Luffy tiba-tiba tengkar kayak lebih enak ini gitu. Tahu. Oh sudah tahu ya? Sudah tahu, tapi kan kayak lo kok belum seterkenal orang ngomong itu hebat kayak gitu. Aku kan sempet tanya kamu tuh terusan lu ini ada si janggut hitam.
Oh, kamu sudah tahu. Loh, iki lah wong iki. Cuman tahu. emang saat itu belum diperkenalkan, dikasih namanya sih. Iya. Dan itu yang menurutku keren sih. Jadi kenapa si Teach ini bisa jadi potensi musuh terakhir Luffy? Loh kok kamu langsung to the point gitu? Ya, apa sekadung. Soalnya mereka sama-sama pendatang baru. Sama-sama krunya masih Dan ternyata sedikit. aku baru ngeh kemarin pas coba cari-cari di YouTube tuh. Ternyata sama-sama ada D-nya ya, namanya Iya, mereka ya. pas diperkenalkan ada namanya juga si Teach. Marshall D. Teach. Mesti mau pause kayak supaya bisa Marshall baca the semua. Teach. Marshall, keren sih namanya. Jadi sama-sama nama D, sama-sama percaya dengan mimpi. Dan itu yang bikin kayak wow. Betul. Kayak, Itu awal-awal ketemu mereka kayak nggak apa-apa ya. Maksudnya si janggut hitam itu ya nggak tahu kalau itu Monkey D. Luffy. Iya, dia kan. belum tahu Ternyata lah itu waktu Luffy. dia tukaran perkara pai sama daging. Luffy suka daging, si Teach suka pie, ya itu. Pas saat itu kan belum ngerti itu siapa, dipikir sopo ki wong aneh tuh. Setelah itu Bellamy datangi Luffy. Terus terjadi ini cekcok. Luffy diajar. Yang keren itu pas mari Luffy di itu sing dia itu toh mau tanya, maksudnya mau tanya cara ke langit. Terus kan satu bar itu ketawa toh. Ya, tapi pas belum tanya, Luffy tuh diantemno kepala sama si Bellamy ke meja. Jedrak. Oh iya ta. Iya, pas saat itu pas diantemno, Zoro udah siap siaga, nodongno pedangi. Ya keren itu. Terus kan Nami ndak mau keributan, terus dia cepet-cepet tanya. Ada yang tahu? Nanya ke bar apa? Penjual itunya lah apa? Pemilik bar. Gimana ya cara ke Skypiea, Pulau Langit? Sing lain ketawa. Harus jelas nombek Bellamy. Pulau Langit apa? Ada. Eldorado apa? Itu semua cuman dongeng. One Piece apalagi. Itu cuman dongeng aja, isapan jempol. Bajak laut itu harus mengincar harta-harta yang ada, emas, perhiasan. Itu bajak laut yang sesungguhnya. Itu adalah bajak laut yang era sekarang. Nggak ada lagi tentang dongeng-dongeng. Di situ Luffy udah memutuskan untuk nggak mau bertarung sama Bellamy. Makanya pas itu dia ngomong ke Zoro, apapun yang kamu lakukan, jangan menyerang mereka. Pas itu atau sampai sekarang pun kamu ngerti nggak kenapa Luffy nggak tarung saat itu ya? Memutuskan untuk nggak nyerang balik. Ya habis itu kan dari penjelasan nih dia ketemu Teach itu baru aku mah. Iya berarti ngerti ya. Ya intinya gitu toh. Buat apa berperang sama orang yang nggak tahu mimpi gitu, nggak menghargai mimpi. Ada kalanya kita nggak perlu menyia-nyiakan tenaga kita untuk meladeni orang-orang yang nggak penting maksudnya gitu. Ya, itu sih keren. Ya itu aku ya kaget sih. Maksudnya Luffy sama Teach itu berhadapan terus kayak saling mendukung gitu. Padahal nggak tahu nek. Iya. Pas adegan itu juga nyimpan apa? Seakan-akan kan Teach itu kayak orang gila gitu ya. Kayak Tuhan sudah dekat biasanya. Gelandangan di Amerika. Tuhan sudah dekat tuh katanya itu. Orang-orang di sana kan, apa ki wong gendeng gitu. Ternyata ya itu mimpi, impian. Mereka berbicara tentang mempercayai mimpi. Wow, keren. Terus setelah dari situ mereka dapat petunjuk dari Robin untuk ke sisi lain pulau, yang dimana situ adalah Mont Blanc Cricket. Orang yang percaya dengan mimpi katanya. Nah di tengah jalan ketemu lagi monyet yang ternyata adalah teman dari saudara. Mas Sira. Iya. Ini terinspirasi dari Indonesia juga loh. Apa? Orang utan yang. Orang utan sama kera. Orang utan, iya, monyet sama orang utan. Orang utan kan khas endemik khas Indonesia.
Pokoknya si orangutan itu kekuatannya apa? Sonar, apa? Suara. Pokoknya yes, ketemu sekelibat terus mereka lanjut perjalanan menemui kriket. Nah di kriket itu ada buku dongeng. Yang berisi cerita tentang Mont Blanc Norland yang adalah si pembohong. Buyut dari ya nggak Iya. buyut sih, maksudnya kayak buyut dari buyutnya kriket ini. Ya pokoknya keturunannya lah. Ya. Dan kerennya itu pas kriket ngomong kalau sebenarnya Norland itu orang paling jujur di dunia. Betul. Yang sampai sini kita mungkin mikir biasa aja toh. Tapi pas di Skypiea, wow. Ya. Mind blown dah. Mind blown. Tak pikir ya orangnya kayak biasa aja, ternyata ya hebat loh. Iya. Itu bagiannya Nanti Skypiea, the next guys. episode ya. Nantikan. The mind blown of Skypiea. Nah, terus di sini akhirnya mereka kan dijelaskan kriket baik mau jelasin ke mereka toh. Kriket yang merasa si Luffy dan kawan-kawan ini orang baik juga. Dia mau nolong, caranya itu ngasih tahu yaitu lewat knock upstream. Kayak fenomena laut yang ngangkat air lautnya ke atas. Nembak air laut ke atas gitu. Dan misinya adalah mereka harus nyari Southbird. Burung selatan yang kepalanya selalu menghadap ke selatan. Nah, itu misinya mereka sekarang. By the way, Southbird itu juga terinspirasi dari endemik di Indonesia. Burung itu ya. Burung apa aku lupa namanya juga. Pokoknya di Kalimantan gitu. Ada yang Ya, bentuknya itu. kayak gitu sih. Nah, ya itu sih. Terus yang moncong gini. Nah, itu banyak Indonesian reference di Ya cuma sedikit ya. Ya enggak secara ya. Langsung. Tapi ada kayak poin-poin kecil gitu dikasih. Ini ya dikasih orangutan, kasih burung. Ya itu. Terus setelah mereka mendapatkan burung, yaitu ada lucu-lucu komedi lah ya di hutan. Setelah mereka mendapatkan, mereka kembali mendapati kriket dan monyet-monyet itu sudah terkapar. Iya. Ternyata ada si brengsek itu. Oh itu setelah dia nangkap burung itu kan balik ya. Ya setelah balik. Ternyata sama kriket dan monyet-monyet itu sudah hancur hantam sama Bellamy dan kawan-kawan. Terus emasnya juga diambil, emas yang kriket temuin itu toh. Dan kriket itu dia bener-bener keren sih. Dia nggak mau ngomong dia mari diantemi siapa toh. Nggak apa-apa, biarin aja itu urusan kami. Yang penting kita nyiapin kapalmu supaya bisa naik ke atas. Luffy tidak terima. Terus si Zoro lihat itu ada gambar di tembok, ada chat. Ternyata itu posternya apa? Simbolnya Bellamy. Iya. Nah setelah itu Nah jadi setelah itu pokoknya kriket keren loh deh. Nggak peduli ya apa. Pokoknya kita misi kita sekarang dalam mempersiapkan kalian. Terus si Zoro, Luffy coba lihat nih, ada simbolnya si Bellamy. Dang. Terus si Luffy, oke, aku akan ke sana. Apakah kalau menelusuri pantai aku bisa sampai? Robin, ya bisa. Tapi terus Nami ngomong, tapi waktumu cuma sampai jam sebelum 11. Pagi, iya. Iya, jam 9 apa jam 11 gitu. Tapi sebelum pagi gitulah. Karena sing momen knock upstream-nya itu jam segituan. Cuma di jam itu ya. Terus si Zoro perlu bantuan? Nggak usah. Perlu. Lari deh. Sementara itu di tempat kota tadi ada om-om siapa mabuk kencing di laut, terus dia kejatuhan poster. Oh iya. By the way, saat ini Luffy belum tahu kalau bounty-nya udah naik. Bounty-nya udah naik gara-gara dan di Jaya itu baru jatuh posternya. Betul. Terus ketemukan orang mabuk. Terus dilihat. Terus 10, 100, 1000, 100 juta. 10.000, 100 juta. Sampai diulangi beberapa kali deh lihat.
Terus dia langsung ke bar. Bellamy. Terus nunjukin itu. Bellamy langsung itu sih. Kalian percaya? Sekarang ini banyak bajak laut Ganti itu buat nakuti musuh. Tiba-tiba ada suara Bellamy dari luar. Dong di atas. Keren. Dan di saat itu muncullah pertarungan Luffy dan Bellamy. Yang Kamu sudah membayangkan kan kalau itu akan jadi pertarungan yang cepat? enggak Ya. Aku pikir ya, wah iki pertarungan. Terus pokoknya Luffy kayak nunggu tok gitu. Terus saat yang tepat Bellamy ini wis kakean pola, wis mencolot rono rene. Toing. Cuma dipukul Sekali tunjuk. satu pukul dia langsung Tepar. Si Sarquis, Bellamy jangan bercanda. Sarkus ya temen. Terus sama Luffy terus akhirnya kan ngambil harta sini. Mana? Hartanya si Cricket. Ya emas tadi Dibawa pulang. Terus si Sarquis, mau kemana kamu? Masih ada kami di sini. Luffy, sini tunjuk ke atas, ke langit. Dengan tampang bodohnya itu. Dan emang keren sih karakter Luffy ini. Ya. Dia itu kalau berhubungan dengan temannya atau orang yang dia percaya, dia pasti langsung mengorbankan segalanya. Betul. Senekat-nekatnya sampai Bellamy tuh. Lari ke situ ngantemi Bellamy. Keren sih. Padahal sebelumnya itu mungkin dia terinspirasi dari Shanks juga tuh. Soalnya Shanks kan dulu pas di bar dia diantemi kan dia cuek aja. Tapi ketika Luffy diri serang itu Shanks baru turun tangan. Keren. Betul. Dan akhirnya setelah itu ini momen penting juga yang kemunculan orang-orang penting. Yang pertama Gorosei. Gorosei itu kayak ada 5 orang pakai jas di suatu ruangan pemerintahan dunia. Itu Gorosei. Kayak itu emang belum ada nama satu-satu siapa, cuman disebut sekelompok orang itu adalah Gorosei. Terus ada juga marinir di markas besar marinir ngundang si Chibukai yang lain. Ada siapa? Doflamingo. Ya, Doflamingo. Kuma. Sama Mihao. Siapa Kuma? Kuma itu yang bawa Alkitab gede badannya. Enggak notice, enggak tahu tuh namanya Kuma. Ya kelewat berarti. Tapi kamu nge-pause satu-satu pasti nanti. Oh ini. Itu kan pas di momen itu tuh Doflamingo pakai kekuatannya, terus marinir kayak meh perang sendiri itu tuh. Oh iya ada anggota marinir yang dipermainkan. Dipermainin. Tapi kamu udah tahu ya kekuatan? Gak tahu aku. Oh. Tapi setelah itu kamu search. Tahu. Enggak, setelah Skypia nih baru tahu. Oh ternyata ini toh itu nih. Oke, terus ada juga marinir di situ yang namanya Sengoku. Oh ya. Ya itu toh setelah si Chibukai kumpul kan Sengoku masuk. Ya. Pas itu aku pertama baca juga pikirnya ki marinir sopo. Tapi lambat laun baru tahu ternyata dia iku pimpinan tertinggi marinir. Tapi pikir ya marinir aja. Sengoku. Kalau nggak salah ada juga nenek-nenek namanya Tsuru. Enggak. Aku kan udah disebut semua toh. Masa pas itu disebut? Oh kayak enggak sih. Oke, never mind. Ya itu Tsuru itu kayak seangkatan garp gitu Sengoku. Senior. Itu sedikit info aja. Nah, pas saat itu muncul lagi satu orang yang mau mengajukan diri untuk bergabung dengan si Chibukai. Iya. Yaitu bukan toh. Satu orang yang bukan si Chibukai tapi diundang. Karena kan satu si Chibukai ini mati. Crocodile kan dikeluarkan dari si Chibukai. Posisinya 01 tau si Chibukai sekarang. Ada satu yang baru datang terus menawarkan seorang. Ya itu. Baru itu siapa? Si orang itu nggak diundang tapi dia datang di situ untuk menawarkan. Oh ya siapa itu yang diundang itu? Oh kamu belum nangkep itu siapa? Itu anak buah Teach. Oh. Enggak. Jadi anak buahnya Teach mengajukan Teach untuk menjadi si Chibukai. Ya itu enggak tahu aku, tapi kan itu si Chibukai juga. Oh ya, itu anak buah Teach. Nah setelah itu
muncul lagi 2 sosok penting. Yonko. Tapi kayaknya istilah Yonko belum ada sih saat itu. Hah? Cuma disebutkan inilah manusia terkuat di bumi. Edward Newgate. Shirohige, nah itu. Jadi si Shirohige itu dapat surat dari Shanks. Dari anak buah Shanks toh, ngirim sana surat. Tapi si Shirohige ini gak peduli. Kalau mau kamu aja yang ke sini gitu. Oh, itu Dek cerita Jaya itu ya? Iya. Nggak ingat ya? Ingat. Itu Shirohige lagi duduk terus pakai infus itu kan? Ya, nah itu pertama kali munculnya Shirohige. Manusia Terus terkuat di bumi. Salah satu apa? Anak buah Shanks datang tapi langsung disobek-sobek. Sobek ya. Terus disuruh pulang toh. Terus dia datangi Shanks toh. Ya. Balik ke Shanks terus ngomong dia nggak mau. Ya gitulah intinya. Terus rasanya krune Shanks, ayo kita langsung berangkat. Gitu nggak sih? Kayak jelas no ace itu. Mereka langsung datang sendiri ke menemui Shirohige. Untuk ya itu sih pertama kali kemunculan Shirohige. Jadi sini emang pas episode itu banyak yang muncul sekaligus. Ya betul. Jadi banyak orang hah? Sopo iki? Nek Sopo? misal kayak aku kan memang wis mencari tahu jadi ngerti. Lah nek sing bener-bener ndak tahu pertama apa-apa kali itu ya kayak sopo iki? Sopo iki. Setelah kita nonton jauh, terus kita nonton lagi episode ini. Wong iki. Oh, pas saat ini dijelasin pertama itu nih, sih, keluar kerennya. pertama nih. Nah, terus setelah itu Sarquis kembali ke Jaya. Sarquis dihantam sampai seseorang. Sama si Teach. Dan ternyata Tapi pada saat itu Luffy udah pergi kan? ya Luffy udah pergi tapi Teach baru sadar. Ternyata itu Luffy yang harganya 100 juta. Terus dia ngomong target mereka ya orang-orang yang butinya 100 juta ke atas. Barulah itu mereka ngincer Luffy. Pintar. Terus akhirnya ya udah tuh balik ke Luffy udah mau siap-siap berangkat itu. Belum. Tak tambahin lagi. Apa? Pas Teach itu ngomong itu terus muncul kru-krunya. Yang tadi di awal itu loh ya. Ya, si pemberi apel sama kudanya. Pemberi apel itu dokternya. Yo. Terus ada si Gulat. 4 orang ya? Iya, 4 orang. Satu lagi yang Lah ya satu lagi kan ini nggak ikut krunya Teach pas itu toh. pas ini dia mencar. Satu ya, kan yang ketemu si Chibukai. Ya, yang satu si Chibukai itu ndak ada di situ kan? Ya. Jadi fullnya ada 5. Karena aku nggak tahu nih sing datang ke pertemuan si Chibukai itu anggotanya Teach. Jadi ini kembali ke awal yang dulu pernah disebut toh, pas di drum. Kalau kelompok Blackbird itu anggotanya cuma 5 tapi bisa memorak-porandakan seluruh satu kerajaan. Ya itu dikenal lo semua anggota di situ. Teach. Wah, lupa ketawa apa gitu. Ya itulah. Tapi itu awal-awal ya memang belum itu ya. Dia juga belum punya bounty ya pada saat itu. Pada saat itu emang belum. Itu ya kapalnya sederhana banget. Modelnya kayak rakit. Jadi intinya setelah itu kembali ke Luffy. Luffy berhasil itu sebelum waktunya toh. Aku kembali. Dia bawa ini kumbang apa gitu. Diamuin Nami, ternyata golek kusik baru balik iya. Nah setelah itu kumbang yang dia cari sejak beberapa tahun itu kumbang langka. Gak penting jantenan. Terus sebagai tanda terima kasih kumbangnya dikasih ke Sojo sama Masira. Wow, kamu baik sekali. Lucu. Going Merry-nya jadi ayam. Yo, kasih sayap ada ini nih. Merah-merah. Yang ternyata itu berfungsi banget itu ya. Ya itu. Akhirnya si Masira dan Sojo yang ngiringi mereka di laut. Jadi kemampuan mereka itu jadi ada gunanya juga ya. Bisa masuk. Kayak si Masira kan kapalnya iso narik. Betul. Nah itu sing narik kapalnya Luffy. Terus si Sojo kan pakai sonar itu bisa deteksi sekelilingnya ada apa. Ada maksudnya gelombang yang dia perlukan di untuk sini, sebelah sini. Itu kayak itu tapi kelihatan banget nek kapalnya Luffy itu kecil.
Iya sih. pol dibanding 2 kapalnya kera dan orang hutan ini Akhirnya Cilpol sih. berkat bantuan mereka, sampai di titik tengah knock upstream. Di situ si Blackbird udah nyusul juga, udah deket. Tiba-tiba knock upstreamnya muncul, push, naik ke atas, terbang. Let's go. Teach di bawah. Dia mau nyoba tapi nggak bisa kan? Iya, kapalnya hancur loh. Untungnya gak ada sing tenggelam sih, ono kayu-kayu. Iya. Yo nek tenggelam ya Buyar. Yes. Tapi nek itu dia ikut ke atas ya buyar juga gitu. Dia kan memang itu ceritanya Ichiro gitu. Ya, supaya nggak Blackbird langsung nggak- ketemu. iya, Terlalu cepat. cepat. Dan akhirnya kru topi jerami menuju ke langit. Itu sempat ada drama juga. Kan mereka di samping, bukan di pas tengah-tengahnya gitu tuh. Di samping nebeng di dinding itunya. Arusnya. Tiba-tiba mau mulai Mayang. lepas. Ya dek, ya apa ini? Gak ngerti ternyata harus itu toh. Harus Kembangkan layar. Terus Ya, dia jadi itu Nami keren juga. Emangnya siapa navigator kapal ini? Oh. Kembangkan layar. Bisa terbang. Menuju ke langit dan sampai ketemu di episode berikutnya di mana kita akan membahas Skypiea. Iya. Mind blown enggak di Skypiea? Wow, mind blown ya. Sampai terharu juga, ada terharu nih. Oke, nantikan guys dan Sampai ada- ketemu. Ada lagi yang mau ditambahin gak Jaya nih? Eh, Mantap ya tapi. mantap. Singkat tapi kayak berat ada Kaya, isinya. isinya Iya. kaya ngono. Karena banyak tokoh-tokoh yang Penting. tokoh-tokoh penting tuh jadi tahu. Oh, ini. Nah. Oke, jadi sekian untuk The Net Podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini dan jangan lupa untuk tetap support. Kalian bisa like, comment, share, subscribe dan sebagainya. Dan sekali lagi sampai ketemu di The Net Podcast berikutnya. Dadah. Bye.